Ya, baik, kembali lagi. Untuk tahap pertama, itu kita akan memanggil data point of interest yang telah saya berikan, atau mungkin rekan-rekan sudah memiliki data point of interest dari sumber lainnya, itu juga bisa digunakan. Oke, sebelumnya rekan-rekan bisa menampilkan peta dasar yang isinya berupa administratif ya, administratif kecamatan, administratif eh, desa atau kelurahan atau yang setingkat, dan juga jalan di sini yang sudah dibagi ke dalam 3 kelas tingkatan atau 4 kelas tingkatan juga boleh. Tujuannya adalah untuk kita bisa memfilter data ya dari scraping dari Google Maps. Jadi kalau kita nanti memiliki data yang di luar batas area amatan, itu bisa kita hapus, dan juga data-data yang tidak kontekstual atau tidak sesuai dengan keperluan kita juga bisa kita hapus. Oke, untuk memanggil kita bisa menggunakan opsi add data, lalu add data X dan Y. Nah, di sini teman-teman memanggil filenya, misalkan ini ya, data pasar sebagai salah satu wujud dari fasilitas pelayanan ekonomi. Kemudian yang X itu merupakan longitude dan yang Y itu merupakan latitude. Kemudian yang Z dikosongkan karena kita tidak memiliki nilai ketinggian. Nah, kemudian untuk koordinat sistem itu perlu diperhatikan, meskipun di sini kita menggunakan WGS 49S UTM ya, namun karena ini data scraping, kita nanti akan menggunakan yang ini, WGS 1984. Untuk itu kita perlu rubah, kita menggunakan yang Geographic Coordinate System, lalu yang Word, lalu paling bawah ya WGS 1984. Kemudian kita oke. Kalau sudah, kita oke saja. Nah, ini ada comment prompt ya, tabel does not have object ID, sehingga kita tidak bisa melakukan join and relate. Dan di sini ArcGIS akan membuat unique ID-nya sendiri. Jadi tidak masalah. Kita oke. Nah, di sini datanya sudah sudah terpanggil ya, dan ya berada pada posisi di Kabupaten Pemalang. Nah, nanti teman-teman meng-cross-check ya apakah data-data tersebut berada pada lokasi yang semestinya. Nah, misalkan ini ada berada di luar ini, di luar area. Menurut saya ya lebih baik dihapus ya. Meskipun kalau secara kedekatan ini relatif dekat, namun ya kalau untuk analisis ini lebih baik saya sarankan dihapus, meskipun sebetulnya ada juga pengaruh secara real di lapangan berdasarkan hukumnya Tobler ya, sesuatu hal yang mendekati dengan feature geospasial itu memiliki pengaruh yang kuat dibandingkan dengan yang jauh. Oke, kemudian kita bisa membuka datanya ini, teman. Nah, data dari scraping Google Maps ini ada nama pasarnya, macam-macam ya, ada pasar Pratin, Umbi Madu, siomay. Nah, data seperti ini, siomay, mang, dadang, ini tidak sesuai ya dengan konteks fasilitas pasar, sehingga teman-teman nanti akan menghapus. Dapur kita, Rizky Fashion, pasar rakyat. Pasar rakyat ini masih. Oke, kemudian mungkin kita lihat ini data apa yang sebelumnya kita harus mengekspor data ini karena ini masih menggunakan data CSV ya, artinya secara on the fly itu masih data CSV yang dipoinkan, namun belum berupa data shape file. Untuk itu kita perlu mengekspor data. Caranya adalah klik kanan, data,
ekspor data. Lalu kita lihat di sini, posisikan ya di mana data tersebut akan disimpan.